Saya mau bahas salah satu blue fragrance yang cukup ternama dari famous brand designer ya. Ini udah lama banget saya pengen beli, lama banget saya pengen punya ini. Cuman waktu itu awalnya saya beli itu dari Decannya dulu, ya kan. Saya beli Decan, ya kan, untuk flanker pertamanya dia. Lalu setelah sekian lama saya pertimbangin segala macem, saya beli yang flanker teratasnya. Jujur saya juga ini belum pernah sniff untuk Decannya flanker yang teratas ini. Saya hanya berpatokan di Decan yang pertama saya beli gitu kan. Blue fragrance yang saya mau bahas sekarang adalah keluaran dari brand Chanel, apalagi kalau bukan Bleu de Chanel yang konsentratnya Le Parfum ya, extrait de parfum, mungkin sama kali ke arah sana, cuman dia Bleu de Chanel yang parfum. Oke, kita bahas kayak gimana sekarang. Untuk Bleu de Chanel yang parfum ini dia keluaran tahun 2018 ya, dengan siapa parfumernya itu adalah Oliver Polch. Yang saya punya ini adalah batch tahun 2020. Nah, saya mau kasih dulu spraynya kayak gimana. Wah, spraynya bagus, powerful, dan dia lembut gitu ya. Jujur ini wangi yang bener-bener bakalan orang tuh untuk pada saat pertama kali cium bakalan suka, karena emang wangi citrusnya yang enak gitu kan. Dan untuk yang si Bleu de Chanel parfum ini, yang saya notice dari accord-nya adalah nuansa citrusnya ya, lalu kesan aromatic, terus juga nuansa greeny-nya dan kesan ambery, terus serta woody-nya juga bisa kita rasain. Mungkin karakter parfum ini emang ya sama, dia karakter dengan woody aromatic fragrance ya. Ya, berangkat dari pembelian pertama saya waktu itu, saya belinya Decannya dulu karena saya pikir wah kayaknya kalau saya langsung beli full bottle agak cukup mahal gitu kan. Ini juga bisa menjadi example buat teman-teman kalau kalian mau beli satu buah parfum yang mungkin kalian masih ragu, entah itu secara budget atau mungkin secara wangi gitu ya, kalian bisa main di Decannya dulu, baru kalian akan putusin mau beli yang mana gitu kan, kalau kalian ada beberapa pilihan juga. Oke, yang saya punya itu yang EDT ya, yang udah lama juga, udah habis Decannya juga. Oke, mungkin saya mau bahas ke notes-notnya dulu yang di Bleu de Chanel yang parfum ini. Pada saat kalian spray di sini, nuansa citrus yang kita dapat emang nuansa dari kesannya dari zest, lemon zest ya. Lemon zest di sini bisa kita rasain, dan saya lebih suka nuansa bergamotnya. Oke. Ada perpaduan nuansa greeny, ini kita dapetin dari mint yang dia memberikan kesan green dan fresh. Ada juga notes dari Artemisia, ini juga berkarakter greeny juga. Ya, jadi di fase first note ini kita dapat suguhan dia emang kombinasi citrus dan greeny ya. Kalau teman-teman lihat di yang EDT itu kalau nggak salah perpaduannya adalah lemon dan grapefruit, tapi kalau di sini citrusnya ini kita perpaduan dari bergamot dan lemon zest. Jujur saya suka dengan notes bergamotnya di sini. Nah, di fase mid-nya ini permainan aromatiknya cukup lumayan bagus sih menurut saya. Juga sentuhan greennya juga masih kita bisa rasain. Karena apa? Karena di fase mid-nya ini lavendernya ada. Kalau di notes-nya emang ada kesan dari pineapple, dari buah nanas, tapi jujur di penciuman saya tidak terlalu tebal. Ada nuansa geraniumnya juga, dan emang ada notes dari green notes-nya ditulisin di fase mid note-nya ya. Barulah kesan woody-nya udah mulai naik nih ya. Kesan woody dari si sandalwood dan cedarwood ini berpadu sangat baik untuk di base note-nya, dan kesan anget si amberwood-nya ini juga bisa kita rasain. Ada sentuhan tonka bean yang boleh dibilang tipis ya, dia mungkin sebagai pelengkap untuk nyatu ke si sandalwoodnya. Dan juga tetap ada ISO E Super ya. ISO E Super ini emang salah satu notes yang saya suka gitu kan.
Saya tahu pertama kali SOS Super justru dari Blue Dot Channel yang EDT waktu itu, baru ke yang Etude Libre d'Orange yang I'm Trust yang saya pernah review. Itu juga saya juga suka dengan SOS Supernya gitu ya. SOS Super di sini emang karakternya dia adalah woody, kesan musky dan amber. Oke. Nah, mungkin kita sedikit komparasi secara selera, dan ini menurut saya pribadi gitu kan. Kalau misalkan kalian tanya gimana sih karakter si yang Blue Dot Channel parfum ini sama yang EDT, kalau yang EDP saya belum coba mau itu dekannya atau mungkin yang full bottle-nya gitu kan. Jadi saya cuma patokan yang EDT. Tiba-tiba saya lebih pengen kayaknya, wah mungkin beli yang parfum lebih keren gitu kan. Itu persepsi awal saya. Tapi kalau untuk kalian, saya memberikan gambaran yang cukup netral aja gitu kan. Apakah Blue Dot Channel ini yang parfum worth it untuk kalian beli? Kalau menurut saya enggak juga gitu kan. Karena jujur secara saya pribadi, dari segi harga pun ini juga udah di kisaran di angka 2,2 ke atas ya, 23 something sampai 2,7. Bahkan ada juga yang menjual 3,7 saya lihat di online itu kan. Cuman kisaran harga kurang lebih di angka 22 atau enggak 23 gitu kan. Secara harga saya lebih prefer yang Eau de Toilette. Kenapa? Oh ya, ada satu pembahasan lagi yang saya belum bahas secara performance SPL-nya. Perform SPL yang siapa? Blue Dot Channel parfum ini sama yang Eau de Toilette. Gini, Eau de Toilette emang dia terkesan cukup lama wanginya gitu, perfume SPL terkesan secara bagus. Cuman kalau saya bahas gini, saya bahas yang Blue Dot Channel parfum aja ya. Si shades dari si Blue Dot Channel parfum ini biasa aja pada saat kita spray dia bertahan di ruangan saya itu 1 sampai dengan 2 jam gitu kan, dan tidak ada perpindahan notes yang perpindahan wangi dari ruangan ke ruangan. Mungkin kalau 1 jam kurang saya pindah ke ruangan yang lain, itu mungkin bisa berasa shade saya di situ ya. Lalu untuk projectionnya, nah ini dia projection. Kalau yang Blue Dot Channel parfum ini dia emang nggak sejauh dan selama si yang EDT. Dia terkesan pada saat kalian spray pancarannya cukup lumayan jauh gitu ya, dan dia projection cukup bertahan lama si EDT dibandingin yang parfum ini gitu kan. Yang parfum ini di saya perform paling kurang lebih 2 sampai 3 jam, tapi kalau misalkan yang di EDT itu 3 jam lebih lah kita bisa ngerasain projection untuk lumayan jauh gitu kan. Baru setelah itu kita bicara longevity. Tapi longevity si Blue Dot Channel parfum ini di saya itu bisa 10 jam plus. Itu pemakaian saya dicoba di malam hari ya. Saya pakai di jam 10, itu saya pagi subuh jam 6, jam 7, jam 8 itu masih saya bisa notice wangi di baju saya. Tapi kalau misalkan untuk di pemakaian siang hari itu kurang sampai nggak nyampe 10 jam lah gitu ya. Tapi itu maksud saya gini, tapi itu performance yang boleh dibilang sangat baik ya kan. Tapi kalau misalkan kalian bandingkan dengan yang EDT, mungkin hanya masalah projectionnya aja. Tapi kalau untuk longevity ya kurang lebih sama gitu kan. Nah, balik lagi ke masalah, kalau saya lihat di sini kendalanya adalah gini. Kembali ke kalian sih, kalian lebih suka karakter yang si parfum atau yang EDT, dan juga kalian punya budgetnya di mana nih, mau yang di EDT budgetnya lebih murah atau mungkin yang di parfum. Karakter wangi si Blue Dot Channel yang parfum ini, kalau misalkan di hidung saya dia lebih ke arah lebih ke arah citrus ya, pasti citrus dan woody segala macam itu pasti. Tapi ini warnanya si Blue Dot Channel parfum ini lebih nuansa ke greeny dan aromatic. Tapi kalau misalkan di Blue Dot Channel yang Eau de Toilette ya, itu menurut saya dia lebih memberikan kesan fresh spicy ya. Terus permainan citrusnya juga udah identik di hidung kita gitu. Jadi lebih kesannya fresh spicy untuk yang siapa ya EDT. Jujur buat saya pribadi, saya lebih suka karakter yang spicy, mau itu fresh ataupun yang warm spicy. Saya lebih suka karakter yang agak-agak spicy. Di EDT itu yang bikin saya kangen, yang nggak ada di Blue Dot Channel parfum ini, adalah wangi dari si grapefruitnya, yang menurut saya
wangi grapefruit, terus wangi dari pink pepper, wangi dari jahe ya, gingernya, terus kesan nutmegnya, incense, itu yang saya waduh kok kayaknya nggak dapet di Blue Dot Chanel yang parfum ini gitu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, tapi kalau saya jujur saya ngerasa kehilangan dari notes yang tadi yang saya suka di Edate Toilet gitu kan. Jadi ini kembali lagi ke persepsi teman-teman. Kalau misalkan kalian suka dengan notes yang seperti itu, udah kalian mendingan beli yang EDT aja, nggak usah beli yang parfum ya kan. Dari segi harga juga itu lebih enak. Mungkin secara di benak kalian wangi Blue Dot Chanel tuh adalah seperti itu, yaudah kayak gitu aja belinya gitu ya. Nah kalau saya pribadi, walaupun saya udah beli ya jujur saya suka gitu kan. Tapi kalau misalkan yang EDT itu apakah lebih baik yang parfumnya apakah lebih baik dari yang EDT? Nggak juga, yang parfum ini nggak lebih baik dari EDT karena tadi saya bilang saya ngerasa kehilangan wangi dari si grapefruit, pink pepper, nutmeg, ginger, sama kesan incense-nya. Oke, ini kembali ke kalian lagi ya, tinggal kalian coba. Kalau mau beli dekan lagi aja yang EDT, kalian compare, terus yang EDP udah parfum, terus sama yang concentrate parfum ini ya. Pembahasan dari saya sekian dulu, itu aja, sampai ketemu lagi, ciao, see you.